Generasi Z, ahli media sosial, tapi kenapa hatinya sepi? Kita hidup di era di mana ribuan orang bisa kita sapa hanya dengan sekali sentuh layar. Tapi, kenapa banyak anak muda yang terlihat ceria di media sosial, justru menyimpan rasa sepi di dalam hati? Apakah ini harga yang harus dibayar untuk teknologi? Generasi Z lahir dan tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi. Dengan sekali sentuh, mereka bisa terhubung ke ribuan orang dari berbagai belahan dunia. Media sosial sudah seperti rumah kedua, tempat mereka tertawa, berbagi momen, bahkan mencari pengakuan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa kosong. Mereka bisa punya ratusan teman online, tapi masih sering merasa sendirian. Koneksi digital ternyata tidak selalu berarti kedekatan emosional yang sesungguhnya. Kenyamanan dalam dunia virtual membuat komunikasi tatap muka terasa asing. Mengetik pesan terasa jauh lebih mudah daripada mengungkapkan kata-kata langsung. Tanpa disadari, mereka mulai kehilangan keterampilan dasar untuk membangun interaksi nyata, bertatap mata, mendengar dengan penuh perhatian, dan merasakan kehadiran orang lain. Di usia remaja hingga dewasa muda, mereka dihadapkan pada tugas penting. Menemukan siapa diri mereka sebenarnya, tanpa identitas yang jelas. Mereka mudah goyah saat harus berinteraksi dengan dunia. Dan ketika jati diri masih rapuh, hubungan yang mereka bangun pun menjadi rapuh. Mereka takut terlihat lemah, takut dihakimi, hingga akhirnya membatasi diri dari keintiman yang sebenarnya. Mereka rindu cinta yang tulus dan hubungan yang dalam. Tapi di saat bersamaan, rasa takut gagal membuat mereka memilih untuk menjauh. Keputusan untuk menghindar hanya membawa mereka ke satu tempat, kesepian yang sunyi. Padahal, hati mereka terus menjerit, ingin dipahami. Banyak dari mereka mengalami pola takut dekat, tapi juga takut kehilangan. Rindu kehangatan, tapi cemas jika harus membuka diri. Akibatnya, hubungan mereka cenderung dangkal, seperti lingkaran tanpa ujung. Mereka selalu ada di ambang, mendambakan kedekatan, tapi juga siap untuk pergi sebelum terlalu dalam. Bagi sebagian Gen Z, kritik seringkali terasa seperti serangan, bukan masukan. Mereka belum terbiasa membedakan antara kota-kota yang membangun dan yang melukai. Alih-alih menyelesaikan masalah dengan bicara, mereka memilih mundur. Perlahan-lahan, hubungan sosial yang mereka miliki mulai pudar satu persatu. Hubungan romantis pun kini banyak dimulai secara virtual. Rasanya lebih aman, lebih praktis, dan bebas dari drama dunia nyata. Tapi kenyamanan itu juga membuat mereka ragu untuk melangkah lebih jauh. Komitmen jangka panjang terasa berat, seperti beban yang menakutkan. Kecerdasan emosional adalah kunci utama untuk membangun hubungan yang sehat. Ini bukan sekadar tentang memahami perasaan sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita hadir untuk orang lain. Dengan AI yang kuat, konflik menjadi peluang untuk tumbuh, bukan alasan untuk menjauh. Inilah modal yang perlu diasah oleh generasi muda. Di era emoji dan chat singkat, kita merasa lebih mudah menyampaikan perasaan. Tapi, apakah simbol-simbol kecil itu benar-benar bisa menggantikan tatapan mata dan sentuhan hangat? Banyak orang kini terjebak dalam miskomunikasi. Hanya karena satu emoji dianggap salah arti. Padahal, empati sejati lahir ketika kita hadir sepenuhnya, mendengarkan, dan memahami tanpa filter layar. Dua orang bisa duduk berdampingan, tapi terpisah oleh dunia di genggaman tangan mereka. Di balik layar, perasaan sering disalahartikan. Ucapan yang seharusnya hangat malah terasa datar. Generasi ini butuh belajar lagi tentang hadir secara utuh, bukan sekadar hadir secara online. Teknologi diciptakan untuk mendekatkan kita, tapi pada titik tertentu, ia justru bisa menjadi tembok yang tak kasat mata. Media sosial yang awalnya menjadi jembatan, kini seringkali berubah menjadi penghalang, membuat kita lupa bagaimana cara benar-benar menyentuh hati orang lain. Pertanyaannya sederhana, apakah kita mengendalikan teknologi, atau justru kita yang dikendalikan olehnya? Jika tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan seni berbicara, mendengar, dan merasakan hal-hal kecil yang membuat hubungan menjadi nyata. Bayangkan jika sejak kecil kita diajarkan bukan hanya tentang angka dan kata, tapi juga tentang perasaan, tentang cara mendengarkan tanpa memotong, cara merespon tanpa menyakiti, cara hadir sepenuhnya tanpa distraksi. Inilah social emotional learning, bekal yang jarang kita sadari pentingnya di era serba cepat ini.
Generasi muda tidak butuh hanya sekadar koneksi internet cepat, mereka juga butuh koneksi hati yang kuat. Dengan belajar empati, regulasi emosi, dan komunikasi yang sehat, mereka bisa membangun relasi yang tak hanya ramai di layar, tapi juga hangat di dunia nyata. Seringkali kita dengar, anak muda sekarang terlalu lembek, tak setangguh dulu. Tapi benarkah mereka lemah? Atau mungkin mereka justru lebih berani-berani bicara tentang luka batin, berani mengakui ketakutan, dan berani mencari bantuan ketika merasa hancur? Label generasi lemah harus kita cabut, karena di balik kelembutan mereka, ada kekuatan luar biasa untuk memahami diri dan orang lain. Ini bukan generasi yang gagal, ini generasi yang sedang belajar cara mencintai dengan lebih bijak. Di tengah layar yang selalu menyala, masih ada cahaya harapan. Generasi ini memiliki peluang menjadi generasi paling hangat sepanjang sejarah asal mereka, berani untuk sejenak menutup layar, menatap mata orang lain, dan mendengarkan dengan hati. Ketika teknologi digunakan sebagai jembatan, bukan pengganti, dunia digital dan nyata bisa berjalan beriringan, dan dari situ akan lahir hubungan yang lebih dalam, lebih sehat, dan lebih manusiawi. Membangun relasi yang sehat tak memerlukan langkah besar, cukup mulai dengan satu hal kecil. Letakkan ponselmu saat bersama orang yang kau sayangi, tatap mata mereka, dengarkan tanpa buru-buru rasakan kehadiran yang sesungguhnya. Empati, kesabaran dan komunikasi bukan bawaan lahir. Semua itu keterampilan yang bisa dilatih, dipupuk, hingga menjadi bagian dari diri kita. Saat kita hadir untuk orang lain, kita juga sedang hadir untuk diri sendiri. Teknologi tidak harus jadi musuh bagi relasi nyata. Ia bisa menjadi sekutu jika digunakan dengan bijak. Dunia virtual dan nyata bisa bersatu bila kita tahu kapan harus online dan kapan harus hadir sepenuhnya. Generasi ini punya kunci untuk mengembalikan makna kehangatan dalam hubungan, karena pada akhirnya, cinta dan persahabatan sejati bukan tentang seberapa sering kita aktif di media sosial, tapi tentang seberapa dalam kita hadir untuk satu sama lain. Di dunia yang semakin bising dengan notifikasi, mungkin yang kita rindukan adalah keheningan-keheningan untuk mendengar, memahami, dan hadir sepenuhnya bagi orang lain. Generasi ini sering dianggap rapuh, tapi justru mereka punya peluang menjadi generasi paling hangat, paling empatik, dan paling sadar akan pentingnya hubungan yang nyata. Cinta dan persahabatan tidak diukur dari seberapa sering kita aktif online, tapi dari seberapa dalam kita bisa hadir untuk satu sama lain. Kalau video ini menyentuhmu, bagikan ke teman-temanmu. Mari, kita mulai sama-sama membangun relasi yang lebih hangat, lebih sehat, dan lebih berarti baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Klik tombol share sekarang, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan.